Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya al mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa kulli niyatin salihah wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta alaihim bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta alaihim bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala sanihu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amattana bi asrarihi fitani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sakha'is safi ma hukiya anna ibn Amir ishtara daron bitis'ina alfa dirhamin. Falamma kana lailu sami'a buka ahliya. Jadi masih ya belum selesai tentang kelebihan sahok ya, status sahok, kelebihan orang yang dermawan, yang loman, ya sahok, orangnya sakhiyun, ya kebaliknya orang yang bakhil. Sekarang sampailah riwayat-riwayat para ulama terdahulu, para tabi'in, ulama-ulama ya setelah sahabat, yang juga beliau-beliau ini juga sangat sakhot, dermawan ya, karena nggak sama dengan umumnya orang sekarang. Jadi memandang dunia ini tidak untuk bersenang-senang, karena Nabi dengan tegas jangan pernah mencari kesenangan di dunia ini, carilah ketenangan. Dari mana sumbernya ketenangan? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah. Nah, itulah kelebihan orang yang dekat Nabi, para sahabat, para tabi'in yang betul-betul masih dekat dengan Nabi. Nabi ini kan anta syamsun anta badrun, lampu. Ya, kita sudah jauh dari Nabi 1450 tahun yang lalu, jadi jauh dari lampu kan semakin tidak terang. Bahkan yang mengaku ulama pun sudah mulai hidup cenderung mewah, hedonis. Padahal Nabi itu Masya Allah hidupnya sangat sederhana ya. Dan itulah Allah ya sudah mendesain begitu. Nabi sejak lahir menang yatim piatu, orang
melarat betul sih tidak, tapi kalau sudah yatim piatu itu kan memang supaya Nabi betul-betul merasakan sebelum jadi Nabi susahnya orang ditinggal bapak ibunya. Makanya ada riwayat yang sungguh menarik, saking sayangnya Nabi pada orang-orang yang susah terutama yatim. Ya, pernah dalam sebuah hari raya ya Nabi mau jadi imam sholat, ada anak-anak yatim, ya anak-anak tidak hanya yatim, campur aduk kan, hari raya kan seneng. Terus ada anak yatim satu itu menangis, duduk, tidak ikut bersenang-senang. Terus ditanya, ini kan hari raya, temanmu sudah senang semua, mengapa kamu kok malah menangis? Dia cerita, ya temanku kan bajunya baru semua. Nah saya hari ini baju saya sudah lama. Lah bapakmu kemana? Bapak saya sudah mati karena ikut perang perintahnya Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi Muhammad orang jelek. Orang yang paling saya benci ya Muhammad, yang merintahkan anak ayah saya ikut perang dan mati, saya jadi yatim seperti ini. Kemudian oleh Nabi, anak itu dibawa pulang, kamu ya mau ya saya beri baju, kamu sekarang anakku. Oleh Nabi dibawa pulang dulu, pada jamaah sudah nunggu sembahyang, diberi baju baru, dan bajunya lebih baik daripada ya bajunya anak-anak yang main-main itu. Setelah ikut senang-senang, ya, dia ngerti bahwa akhirnya yang memberi baju itulah Nabi Muhammad, sehingga akhirnya meyakini kalau pertama tadi belum dibelikan baju baru orang yang paling dibenci Nabi Muhammad, sekarang dalam pikirannya orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad karena baju baru. Terus teman-temannya takut, loh kamu kok baju baru? Ya, dari mana? Kamu kan tidak punya bapak. Lah, bapak saya sekarang Nabi Muhammad. Makanya saya punya baju baru, dan baju baru saya lebih baik dari bajumu. Akhirnya anak-anak itu hari komentar, wah enak tidak punya bapak ya. Akhirnya menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Muhammad memberikan baju jauh lebih bagus daripada kita-kita yang punya bapak. Jadi akhirnya, ya tapi orang sekarang sudah pilih mana? Yang dulu ini selalu yuqaddim ala khorin, yuqaddim al mukhtajin, mendahulukan orang yang membutuhkan. Ya, Nabi biasa minum susu, sudah di depan ya lesannya itu udah di luar hidungnya, ada orang datang, Nabi minum susu. Iya, saja kemarin saya belum minum susu. Loh, saya sudah 2 hari ya Rasul. Ya sudah, kamu minum. Selalu mendulukan orang lain. Besoknya begitu, Nabi mau minum susu, kan ada orang memberi. Ya, sudah di depan hidungnya, orang datang, Nabi kok enak sekali minum susu. Loh, saya ini sudah 2 hari tidak minum susu. Nah, yang datang dari jam, loh panjenengan 2 hari, saya ini sudah 3 hari, udah berikan. Itu sampai seminggu itu. Ada ya tokoh Islam itu, ya kiai lah hampir sulit. Ya, makanya ukuran kiai itu warasatul anbiya, bukan yang serbani gede, tidak. Ya, bukan orang yang kalau datang disalami orang diwolak-walik, tidak. Ya, ada nyium kiai kan wolak-walik gitu. Ukuran kiai ya yang seperti Rasulullah, yang selalu mendahulukan orang yang
membutuhkan al-muhtajin, al-mustata'afin. Beliau sangat dermawan, iya. Iya, makanya sebelum meninggal dunia masih punya uang 6 dinar. Sakit beliau kan kurang lebih hanya sekitar ya 10 hari, ada yang hanya pokoknya tidak sembahyang wajib itu hanya 15 kali yang diimami Abu Bakar itu. Berarti kan hanya sekitar 3 hari. Sebelum sakit keras sudah bilang Aisyah, tolong 6 dinar ini kamu sedekahkan. Ketika pagi menurut riwayat subuh, alhamdulillah badannya enak, minta diantar ke masjid, dituntun dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dengan Fadl bin Abbas keponakannya, dengan masih kepala dibalut. Subuh itu kira-kira ya kurang 2 jam lah meninggal dunia. Ya, sebelum berangkat subuh Aisyah ditanya, Aisyah, 6 dinar sudah kamu sedekahkan, dereng Kanjeng Nabi, ayo sedekahkan. Padahal sudah tidak ada apa-apa sama sekali, tidak meninggalkan apa-apa Nabi itu. Kalau harta tidak, kalau ilmu iya. Ya, jadi akhirnya Aisyah diperintah ya sudah disedekahkan. Itulah beliau ya pemimpin yang betul-betul yang disenangi oleh followernya, pengikutnya. Setelah sembahyang subuh, Abu Bakar mundur, ya Nabi diyakini bisa ngimami, ternyata Nabi memberi syarah agar Abu Bakar tetap menjadi imam salat. Setelah salat itulah zikir selesai, Nabi berdiri dengan dipapahlah Ali dengan fatwa tadi dan pidatonya yang paham Abu Bakar. Ayuhan nas, ya, inilah pidato saya yang terakhir, karena saya tidak tahu apakah setelah tahun ini saya masih hidup atau tidak. Ba'da amihim hadza, pada kurang 2 jam. Ya kalau dibilang 2 jam akan meninggal kan semua orang bisa menangis. Ya makanya ya pesan saya 2, 1, jagalah keluargamu. Yang kedua, jagalah imanmu. Ketika Ali tanya bagaimana cara menjaga iman, akidah, 1, jangan dicampur aduk dengan tamak harta. Jadi cari harta boleh, tapi tamak tidak boleh. Ya. 2, ya harta akan tidak bermakna kalau dicampur dengan iri hati. Makanya Nabi dawuhnya itu kan iyyakum wal hasada, jauhlah olehmu sifat iri hati. Makanya wa min hasidin idza hasad perbuatannya orang yang hasud namanya hasid. Ya, iyyakum wal hasada, jauhlah olehmu sifat iri hati, karena fainal hasada takulu al hasanat. Iri hati itu menghabiskan pahala. Kama takulu annar al-hatab, seperti api menghanguskan kayu. Jadi ibadah apapun kalau orang masih iri hati itu mesti habis. Ibarat kita punya file kena virus. Ibarat tanaman mau panen kena wereng misalnya. Makanya sampai ada surat Al-Hasad kan itu. Ya, pembunuhan Qabil dan Habil itu juga dimulai dengan sifat iri hati. Karena Qabil ya dapat istri, Qabil gandeng, istrinya elek kan begitu. Padahal kan cocok, situ gandeng, situ elek. Malah cocok. Ayu bodoh, situ gandeng, situ ayu itu ono sombongi. Ya, iri sama dengan iblis. Iblis itu awalnya ya takabur dan iri kepada Nabi Adam yang diberi ilmu oleh Allah, bisa menyebutkan benda-benda yang ada di surga. Makanya aba wastakbaro, membangkang perintah Allah dan merasa takabur, kan berarti ada unsur hasud dengan Nabi Adam. Bahaya. Jadi
Tidak boleh hasud itu. Itulah Nabi yang selalu mendulukan orang lain. Jadi kalau ada anak-anak yatim, sekarang ada orang seperti Nabi itu mesti ngomongnya sama. Oh, enak tidak punya bapak, karena punya bapak saya ini santri Al-Husna. Jadi saya dibelikan oleh santri Al-Husna. Waduh, luar biasa kamu. Tidak usah ngaku jadi kiai, kamu di atasnya kiai menurut saya itu. Ya, ndak kayak kiai sekarang bajunya baru baik-baik, tapi anak buahnya malah dimintai uang agar membelikan baju baru. Itu terbalik, logikanya terbalik. Ya memang di dunia ini wa qalilama tashkurun, yang bersyukur sedikit, wa qalilama takilun, yang berakal sehat sedikit, sing waras sedikit. Yang ndak sehat itu berarti sing gendeng kabeh banyak. Ya memang dunia ini sing edan masih gak edan, agak sing edan. Kalau mau berpikir betul, ya itulah makanya tadi pagi kemarin kan hari bunuh diri kemarin tuh ya. Ya, catatan WHO ya 1 tahun orang bunuh diri itu hampir 1 juta. Atau dibuat rinci, setiap setengah menit ada orang bunuh diri. Tapi yang paling banyak orang Eropa, Amerika. Alhamdulillah Indonesia ini negara yang paling sedikit bunuh dirinya, itu pun 3 jam sekali. Dan data yang cukup memprihatinkan, di Indonesia dan di seluruh dunia yang paling banyak bunuh diri itu adalah umur anak-anak milenial. Usia kamu ini milenial, usia 18 sampai 29 tahun. Ini yang terbanyak bunuh diri sekarang usia antara 18 sampai 29. Umurmu biro? Kebumen berapa umurmu? Lepas itu. Ferry? 20. Siapa lagi yang agak sepuh? Yusuf? Biro Yusuf? Lah 26 pas itu, ada peluang bunuh diri itu. Jadi karena apa? Karena generasi milenial itu rata-rata lulus S1 tidak segera mendapatkan pekerjaan dan kemudian stres. Padahal Allah memberi rezeki orang bukan karena pekerjaan loh, karena ikhtiar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Itulah saya selalu mengulang-ulang dawuh Kanjeng Nabi, lek soal rezeki Bapak Saudara sekalian, termasuk Cak Lukman, ya Nabi ingatkan mbok duwe ati kaya atine manuk gitu loh. Ya manuk, termasuk manuk cocak rawa sing buntute dawa iku. Tadi manuk iku delokon dawuh Kanjeng Nabi, isu berangkat sore mulih wareg. Itu jaminan Gusti. Yang memberi rezeki itu Gusti, bukan kita. Allah yang punya Rahman Rahim, memberi rezeki semua makhluk. Cuma diberi rezeki itu ya tidak sama. Ada yang banyak, ada yang gini. Yang banyak, ada yang sedikit. Yang penting ikhtiar. Banyak diterima, alhamdulillah. Sedikit ya alhamdulillah. Nah, kan cara istri ya yang bisa qanaah. Jangan punya istri yang aktivis gender, wah bahaya, nutut. Dan ada aktivis perempuan gender, wah nuntutnya gede. Kata teman saya itu belajar gender 2 semester dulu di UNER. Hari guyonannya, wah kalau gender itu menyamakan hak suami istri, jangan pernah cari suami istri yang aktif, yang selalu nuntut gender itu loh. Jangan. Cari anak pondok yang tidak kuliah, yang mudah dibujui, dihapusi. Dan sampai sekarang masih ada Fadil yang mau. Ini juara tunanetra, cantik loh Fadil, Tanggulangin Torjo.
S2 cantik, juara kiroah, tapi tunanetra, ayu wis pokoknya Radin lah udah, tapi tunanetra Dil, mau udahlah, gampang ditiapusi bisa Dil. Ada dia datang guyonan itu, tapi ayu betul Dil, ayu udahlah. Kalau saya ngomong ayu, saya itu bisa membedakan cantik dan tidak loh. Fadil kelihatannya kepingin naik terus oleh-oleh gitu loh ya. Mau? Sekarang sampailah pada riwayat para tabi'in yang juga sakho dermawan, wa min sakho salaf, iku setengah saking sakhonya orang-orang salaf, orang terdahulu. Ya salaf, ya madrasah salafiyah, ya kebalikannya kholaf, ya. Tapi salafi beda lagi. Salafi, istilah salafi itu di Indonesia dan seluruh dunia, orang-orang yang lek ndak jenggoten mlebu neraka itu salafi. Lek enggak celonone cingkrang mlebu neraka itu salafi. Goblok. Ya, kenapa? Mosok surga nerakanya ditentukan celono cingkrang. Mosok Kanjeng Nabi celonoan. Jenggot iya sunnah, tapi kalau yang menentukan surga neraka jenggot kan tidak benar. Lihatlah ulama besar dari pesantren banyak yang tidak jenggotan. Ya sekelas Pak Said Agil Sirat, semua orang PBNU tidak ada yang jenggotan. Ya termasuk pengasuh pesantren Al Husna sengaja tidak jenggotan. Apa ini counter budaya agar orang tidak jenggot. Sekarang jenggotan malah dokter, orang-orang keuangan. Ya karena mereka belajarnya di doktrin bahwa jenggot sunnah iya, tapi sunnah dengan wajib, bahkan surga neraka hanya ditentukan jenggot. Lalu goblok gendeng mangan semir tuh itu ya, tidak bisa lah. Ini Cak Lukman jenggotan karena ndak sempat nyukur jenggote wae le Cak Lukman. Lah ada riwayat anna Ibnu Amir ishtara, Ibnu Amir membeli rumah dar bitis inal fatinarin dengan 90.000 dirham. Lah inilah dar itu rumah, bukan negara. Darul Islam diterjemahkan negara bahasa Inggrisnya Islamic State, itu saja sudah salah. Ya debatable lah. Wong dar ya kan negara, dar itu rumah. Makanya kita ingatkan lagi di kata akhirat itu ditambah 2 kali lafadz dar, Al-Qasas 77 itu. Wabtaghi fima atakallah darul wala tansa nasibaka minat dunia. Sama, jadi kata dunia 115 di Quran, kata akhirat juga 115. Artinya ketika hidup di dunia ya kita urus urusan dunia dengan serius, tapi urusan akhirat juga serius. Kuliah serius, tapi ngaji juga serius. Jangan tidur terus. Ya. Nah, mengapa kok ada darnya dunia? Karena dunia ini bukan rumah kita, mesti kita tinggalkan. Rumah kita kan di akhirat. Makanya sekali lagi bapakmu, ibumu gak perlu dikandani, Pak. Gak perlu gaya omah api-api, pokoknya gak bocor. Duit dikumpulkan untuk pendidikan anaknya aja, lebih baik saya S1 nanti S2, S3. Ya, S-Tyler enggak ada. Ya, itu lebih baik daripada rumahnya magrong-magrong gedong tapi anaknya S1 aja enggak lulus, katanya penting omahnya, enggak bisa. Itu otaknya terbalik. Ya, ini beli rumah 90.000 dirham, falamma kana lailu, setelah dibeli, falamma kana merkane ono apa lailu bengi, waktu malam datang, sami aku rungu sama Ibnu Amir
buka aliha nangisi sing duweni omah tadi, jadi lah dijual, sing punya rumah itu nangis, mungkin menyesal mengapa harus saya jual, ya, atau faktor lain. Wasa'ala moko takon, ya Ibnu Amir takon, ada apa? Ada berita Ibnu Amir rumahnya sudah saya beli kok nangis. Fakila moko ada yang menjawab, yabkun lidarohim, ya dia merasa harganya kurang mahal, beberapa dirham lah. Waqala maka dawuh sapa Ibnu Amir, ya gulam, ada pemuda lah, remajanya yang menjadi pembantunya lah, ya, itihim pemuda, itihim nakano sirahim ing ahlu keluarga, ya, kamu datang ke sana, saya perintah, fa'alimhum maka infokan, bahasa sekarang aklim, beritahulah hum kepada ahlul dar, ya, annal mal setuhuni harta, wadar lahum jami'an, udah hartaku yang 90 dinar saya kembalikan dan rumah itu saya berikan pada dia. Jadi 90 ribu loh ini dirham banyak. Karena yang menjual itu akhirnya nangis, getun lah. Akhirnya sudah, pemuda orang dekatnya masih, kamu datang dia beritahu bahwa rumah itu milik dia dan ya, dan 90 ribu dinar ya milik dia. Rumah saya kembalikan sak duitku PN. Ada orang sekarang seperti itu. 1001 kalau ada, belum tentu. Itulah sakhoknya para tabi'in terdahulu, begitu betapa dermawannya seperti itu. Ya, sangat sakhok gitu. Balekno sak duitku tak balekne omahe PN. Ini luar biasa loh. Memang manusia itu ada dua macam, ada luar biasa dan ada yang biasa di luar. Siapa yang biasa di luar? Ya kamu itu yang pulang malam-malam tidak kembali ke pondok, itu biasa di luar itu. Ya. Ya. Jami'an artinya uang tuh PN sak rumahnya kembalikan. Wa kana lana sapa Alais ibu Alais bin Sa'ad, ini juga tabi'in lah, salah tabi'in. Iku layatakalam, orang ngomong ndak berbicara, kula yaumin setiap hari, hatta yatasaddaq sehingga sedekah sapa Alais bin Sa'ad ala salasi atin wasittina miskinan. Berapa? 360 miskin. Jadi bangun subuh, ya, Alais ibnu Sa'ad ini tidak ngomong sebelum dia bersedekah kepada berapa ini tadi? 360 orang-orang miskin. Ya. Jadi kalau sudah ketemu 360 orang miskin dan dia bersedekah, baru dia ngomong. Luar biasa. Ya. Itulah sakhoknya, karena memandang dunia ini kan ditinggal, harta ya ditinggal. Harta yang miliknya justru yang disedekahkan itu nanti yang dibawa sampai akhirat. Ya. Wan Asma ibnu Kharijah, nah, akhirnya Asma bin Kharijah itu laki-laki. Pernah tanya, apa betul Ibnu Alais bin Sa'ad itu tiap hari tidak akan ngomong kalau belum sedekah dengan 360 orang miskin? Ya, Asma, ya. Jadi madat turi jeli banaite jelisin likotu bla 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 sampai sama. Jadi ngaji Ihya itu rahasianya ndak boleh urut. Ndak tahu ini kiai-kiai aja dulu. Mesti ono dilewati.
Itulah hampir semua kiai ngaji Ihya itu ya rahasianya mesti ono diliwati. Kata kiai saya juga begitu, ya percaya wae lah, udahlah. Ya, percaya Imam Ghazali lah, berarti ya Imam Ghazali beri isyarah begitu. Wong sekali lagi Imam Ghazali nyusun Ihya ini kurang lebih antara 12 sampai 13 tahun. Turun, jadi rektor mundur beliau ini. Ya, jadi rektor mundur sama dengan Imam Syafi'i menjadi hakim, Imam di Yaman ya. Ya, itu aja perintahnya gurunya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu belum mau keluar dari Madinah karena rumangsa ilmunya Imam Malik belum diserap semua. Tapi harus diperintah, udah kamu udah pintar, kamu sudah boleh berfatwa. Enggak, saya masih. Padahal kurang lebih sudah 10 tahun loh yang ikut Ibnu Malik itu. Ya, akhirnya udah, ini perintah guru, kamu sekarang jadi hakim di Yaman. Baru 3 tahun dari hakim mengundurkan diri. Karena apa? Hanya dengar di Kufah, di Basrah, di Baghdad ada seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah. Akhirnya dia mundur, langsung pergi dari Yaman ke Kufah. Ya, Nu'aunto itu. Di sana ada ketemu, hanya ketemu muridnya yang paling pintar namanya Imam Hasan Asy-Syaibani. Belajarlah Imam Syafi'i pada Imam Hasan. Pulang ke Mekah 4 tahun. Kembali lagi ke Imam Syaibani ini 4 tahun, berarti kurang. Walaupun Imam Syafi'i itu sering tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, terutama istisad. Tapi yang menarik, walaupun Imam Syafi'i sering tidak cocok dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i ini tiap malam ya lebih banyak di makamnya Imam Abu Hanifah. Itulah soal beda pendapat. Ya, tapi antara murid dan guru walaupun tidak ketemu langsung, ketemu muridnya tetap hormat. Itulah sering kita katakan beda pendapat itu tidak bahaya. Yang bahaya beda pendapatan. Ini urusan pesek ini banyak, itu benar kayak ini ya marah-marah. Mau usah beda pendapat, enggak usah lah. Itulah setelah kembali 4 tahun di belajar dari Imam Syaibani, kembali ke Mekah. Dia berpikir, ya wah, saya sekarang pendapatku bisa berbeda dalam satu masalah. Akhirnya apa? Kalau fatwa beda pendapat saya dalam satu masalah ini, saya fatwakan di Hijaz. Maka Madinah itu Hijaz dulu. Orang bisa bingung. Beliau pergi ke Mesir, ya di Mesir hanya 4 tahun meninggal dunia, usianya baru 54 tahun. Seumur hidupnya untuk ilmu. Kok tidak pernah kekurangan duit? Imam Ghazali, itulah jaminan Gusti Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Kalau sudah dapat derajat dari Allah itu, ya ilmu ya sembarang, tidak pernah kekurangan gitu loh. Dan dalam konteks kemoderatan, makanya Imam Syafi'i itu paling moderat. Kalau Imam Abu Hanifah berfatwa lebih banyak rasio daripada wahyu Quran, karena waktu itu hadis belum ditulis. Imam Malik masih lumayan antara akal dan hadisnya ya antara 30-70, antara 40-60 lah. Imam Malik kan punya hadis muwatta, cuma plus minus. Imam Malik ini kalau ada orang membawa hadis dari orang luar Madinah mesti ditolak. Karena apa? Ini kan sama dengan penelitian kualitatif. Orang itu bujuan enggak, sholatnya ya apa. Imam Malik kalau nunggu hadis, orangnya ya bangsawan, sebagai subuh jam itu bongso sing tangi ini wis mesti bujuan wis. Nggih,
tolak. Satu sisi akhirnya betapa hati-hatinya Imam Malik. Tapi satu sisi bahwa sahabat-sahabat di luar Madinah ya banyak. Satu sisi kitab hadis yang paling sahih yang pertama adalah Muwatta. Tapi satu sisi bahwa belum semua hadis Nabi tercover di Muwatta karena banyak sahabat di luar Madinah. Makanya jangan mau dicekoki hadis Bukhari Muslim tok yang sahih, tidak. Muwatta itu sahih banget itu. Imam Malik hati-hati loh. Bahkan yang ada di Bukhari dan Muslim itu juga mengambil di Muwatta. Jangan saya jadi korban gara-gara Bukhari Muslim saya nih. Ada anak lulusan dari Mekah, dari Beratang situ, saya Lukman. Masjidnya kecil. Saya ngajinya sebulan sekali. Terus ada anak pulang dari Madinah, orang dianggap paling pintar di masjid itu. Ya masjidnya agak salafi lah. Nah, saya ngaji, dia tanya, Ustadz masih NU? Loh, ya NU. Saya dulu ketua NU 10 tahun loh, sekarang suriahnya NU loh saya gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Terus kenapa? Tolong Ustadz, orang NU jangan boleh ikut Imam Syafi'i. Saya masih mikir-mikir, apa arahnya engkau udah ikut Syafi'i? Loh kenapa Ustadz? Aku, loh saya ini baru pulang kuliah dan saya ini tesis saya menyangkut fatwanya Imam Syafi'i. Ustadz kan sama dengan saya bahwa ya hadis yang paling sahih kan hadis Bukhari Muslim. Iya, saya sudah teliti semuanya bahwa kaulnya Imam Syafi'i tidak ada yang merujuk pada hadis Bukhari dan Muslim. Baru saya sadar bahwa anak ini pintar tapi goblok gitu loh. Arya tanya, loh Ustadz, bagaimana mungkin ya Imam Syafi'i ikut ngambil hadisnya Imam Bukhari Muslim? Loh Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Terus saya tanya Ustadz, Imam Muslim lahir tahun berapa? Dia akan jawab maju mundur, sudah mulai ragu-ragu dia bahwa pertanyaan dia itu dia sedang menghadapi orang yang bukan orang biasa gitu loh. Terus dianggap kita ini akhirnya loh Imam Muslim tuh loh Ustadz, iya pakainya rompi ndak kopian biasa, jenggoten, colonone imami colonone ya cingkrang biasa. Tapi karena lulusan LC Saudi, mungkin di Madinah atau di Riyadh. Imam Muslim itu Ustadz lahir tahun 24 Hijriah. Lah Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Dia mulai bingung. Kan tidak mungkin aku ngono. Sedangkan Imam Muslim sendiri bermadzhab Imam Syafi'i. Di depan jamaahnya dia orang kampung situ Beratang. Saya tanya lah Imam Bukhari lahir tahun berapa Ustadz? Ya saya percaya Prof Ali lah. Kok aku jenom tak kaplok sampean aku. Mobil saya sudah tua. Ya sudahlah saya percaya panjenengan. Loh Imam Bukhari itu lahir 194 Hijriah Ustadz. Jadi ketika Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari baru umur 10. Lah itulah kan pinter tapi goblok. Tapi walaupun begitu saya diberhentikan ngaji di situ sebulan sekali. Ya, dianggap kalau saya ngaji kan pakai tafsir biasa. Ya. Usut punya usut, ada orang yang sependapat dengan saya. Ustadz, itu pengurus masjid itu sekarang salafi. Kalau zaman ngaji bawa kitab tafsir banyak orang-orang pengikut dia katut sampean gitu loh. Maka zaman diberhentikan. Ya ora apa-apa. Sing nunggu aku jamaah apa gilik minggu itu kan hanya 4-5 kali. Sampai sekarang yang nunggu banyak untuk ngaji minggu itu. Akhirnya waktu itu Masjid Agung Sidoarjo terima. Waduh, terima kasih Ustadz, kamu tunggu-tunggu. Akhirnya minggu pertama ngajinya di sana sekarang. Dan jamaahnya jauh lebih banyak di situ, jamaahnya nggak banyak. Jadi orang-orang keminter gitu ya, oke.
Nah, keminter berarti kan tidak pinter. Lah iya, itu kan gimana Bu? Iya. Loh, Imam Syafi'i itu punya dua hadis. Satu Musnad Asy-Syafi'i. Disebut musnad, yang hadis itu disebut sanadnya an, hadasana itu, ya sanad disebutkan. Yang kedua mukhtaliful hadis. Jadi Imam Syafi'i itu hadis-hadis yang diikhtilafkan sahih dan tidaknya itu Imam Syafi'i sudah bahas. Bahkan ada yang berpendapat Imam Syafi'i itu kan yang menemukan ilmu usul fikih. Mustalah hadis juga Imam Syafi'i. Di mukhtaliful hadis itu Imam Syafi'i sudah menjelaskan mengapa hadis ini ada nganggap sahih, yang lain menganggap tidak sahih. Oh, ini sebabnya loh. Dan Imam Bukhari Muslim itu sebagian juga ngambil daripada Musnad Imam Syafi'i, dari Muwatta'nya Imam Malik, termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad ini punya Musnad Ahmad yang dari situ kurang lebih 60.000 hadis itu. Dan Imam Ahmad itu murid yang paling pinternya Imam Syafi'i. Lah, Bukhari Muslim itu sebagian juga ngambil dari situ, wong lahirnya sekian. Makanya repot musuh wong goblok-goblok ini. Tapi kadang ya gregetan di goblok-goblok ini juga loh. Kadang saya tidak juga goblok ya. Itu namanya bukan goblok tapi GBL. GBL apa itu? Lek goblok kan biasa, lek GBL itu goblok. Kecuali Ferry dari Tuban goblik gitu ya, khawatir ngono. Lek goblok banget di apa dia nah? Lek akeh banget kan aki. Iya. Abang banget aping. Ya, lek goblok banget. Goblik begitu. Iya. Wani Syafi'i. Nah, ini sekarang ada riwayat di Asy-Syafi'i, An-Hamad bin Abi Sulaiman, guru Imam Syafi'i, ini salah satu guru Imam Syafi'i. Untuk menjelaskan betapa guru Imam Syafi'i itu sangat-sangat dermawan. Gak ono kiai medit itu ya gak pantas jadi kiai lah. Jadi pedagang aja, tajir. Tapi yang lucu sekarang istilah tajir itu istilah apa? Anak muda sekarang disebut tajir kan umum apa? Orang kaya gitu ya. Padahal aslinya tajir itu apa? Kan dari bahasa Arab. Tajirun jamannya tujarun. Apa artinya tajir? Ya pedagang. Tapi menjadi bahasa umum sekarang bahwa tajir itu anak muda yang kaya. Wah, tajir itu. Ya itulah salah kaprah. Sama dengan makam kuburan itu salah kaprah. Makom itu kamu berdiri waktu malam Jumat nanti kan biasanya tibaan, marhabanan, itu makom berdiri. Kuburan disebut makom kan tidak cocok. Apa orang mati diberdirikan yang betul ya makbaroh, kuburan itu cocok. Bahasa Indonesia saja tidak cocok kok. Mari kita hantar ke tempat peristirahatan terakhir. Loh, sekarang kuburan pindah 3 kali banyak loh. Kena jalan, pindah lagi kena apa? Kena jalan tol, pindah lagi jadi mall. Katanya terakhir kok pindah 3 kali. An-Hamad bin Abi Sulaiman ingqata'a zirahu, gurunya itu suatu hari beniknya apa kancingnya bajunya itu lepas, ingqata'a. Wa wa raqibun, dia sedang naik, ya naik unta lah. Fa marra maka liwat sapa Hamad, Syekh Ahmad ala khayyatin, ya tukang jahit. Waradalan kepingin menghendaki ya ngersakno sapa Ahmad anujulai mudun, ya namanya orang mau ganti kancing atau benik, ya benik bahasa Madurinya benik apa? Kancing juga ya. Benik itu kancing ini loh, benik itu loh. Apa? Kancing. Yaitu Abu Nawas itu gara-gara benik dapat uang
100 dirham dari Harun ar-Rasyid itu. Aslinya Abu Nuwas. Ya, ketemu orang, Abu Nawas, kamu berani membelakangi, meledingi lah, membokongi lah Raja Harun ar-Rasyid. Berani. Berapa bayar? Pokok banyak berani. Yaitu udah 100 dirham banyak. Yaitu Abu Nawas akhirnya pakai kancing besar, namun yang bokongnya dipasanglah benik kancing yang lebih gede di depan Harun ar-Rasyid. Ya, loh Abu Nawas, kok kancing kamu kok gede? Ya, tapi ada yang lebih besar Raja. Yang mana? Ya ini. Ya ini itu kan ada kancingnya dibokongi. Akhirnya ditunjukkan sampai meledingi Harun ar-Rasyid. Ini meledingi raja oleh duit. Jadi Abu Nuwas itu cerdas, ya. Tapi dia peminum. Yang membuat dia cerdas itu karena minuman keras. Tapi di akhir hayatnya sadar. Makanya ilahilas tulil firida itu kan Abu Nawas ketika sadar sudah tua, dia akhirnya buatlah syair-syair yang tobat. Pertama syairnya itu makanya terkenal Syi'rul Khumriyat. Ada yang dari Fakultas Adab jurusan sastra enggak? Itu kan dia bukan sastranya. Tarbiyah itu kan hanya bahasanya. Ya, untuk ngajar. Yang jurusan Agas, mestinya Agas. Ada enggak Agas? Ya. Jadi saya tuh S1-nya saya memang ya sastra, baru ke Saudi 2 tahun, baru S2 S3 saya di UNER jurusan Sosiologi Politik. Makanya grup besarnya Sosiologi Politik itu. Ya, jadi Abu Nuwas itu Syi'rul Khumriyat. Kalau di Fakultas Adab dulu ngapal nih syairnya Abu Nuwas itu. Dia kalau memuji khamr, wah luar biasa. Dia mendeskripsikan orang minum khamr yang agak mabuk, tidur yang kakinya di atas, kepalanya di bawah, itu digambarkan begitu indah. Terus gelas pecah, ada gelas yang khamrnya tinggal separuh, miring, wah itu menggambarkan, mendeskripsikannya indah sekali Abu Nawas itu. Karena terkenal dari Syi'rul Khumriyat. Tapi alhamdulillah setelah tua dia tuh sadar, tobat sekali. Makanya syair sebelum meninggal dunia sekarang kamu buat pujian itu, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa. Itu ya, ya Allah, saya ini memang tidak potongan swarga. Ya kan itu, ilahilas tulil firdausi wala aqwa. Tapi saya juga tidak ingin masuk neraka, ya Allah. Wahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka terus siapa itu? Itulah yang ya yang tiap hari itu saya tambah, terus umurku berkurang itu loh, apa itu? Zaitun kula yaumin wa umrina kisun fi kulli yamin wa dzambi zaidun kaifah, bagaimana saya bisa menanggung dosa saya makin banyak. Itu indah sekali loh. Ya buktinya kalau pujian itu kan, kalau nyanyikan si dulu siapa yang sekarang kena kasus Sabian itu, wah itu kadang sampai bisa tidur kamu itu. Lah tidak jadi turun, akhirnya ya tukang jahitnya itu yang langsung memasang kain. Hamad tidak turun ke arutan nuzul fabaturuhu al khayat. Udah buatan zaman tetap di atas, naik unta. Saya aja yang masang kancing sambian tidak usah turun. Wa halafa maka sumpah alaihi Allah yasila, tukang khoyat tadi sumpah alaihi kepada Hamad udah demi Allah jangan turun panjenengan, kula mawon yang datang kepada panjenengan nak masang kancing panjenengan. Wa salahalahu,
Akhirnya aslaha memperbaiki kancingnya lahu kepada Syekh Ahmad zirahu ing yaitu zir tadi ke kancingnya. Wa huwa raqibun. Wawu ini wawu khal kemudian huwa khali. Wawu itu ada wawu khal, wawu dan, wawu au. Yang umum wawu itu dan. Ya, tapi ada wawu bimana au. Yang terkenal kawin itu jangan diakan dan itu. Masna wa sulasa wa ruba. Kalau kamu terjemahkan gimana? 2 tambah 3 tambah berapa? Sanga. So, ada laki-laki bojone songo mati ngadeg. Wawu di wawu litahyir bimana au. Tidak ada satupun ahli nahu ulama tafsir yang mengartikan dan. Berarti masna 2 atau 3 atau 4. Tapi tidak bisa adil, satu saja. Ya satu saja. Pada satu itu maksudnya 1A, 1B. Satu di Bangkalan, satu di Pamekasan. Itu dekatnya Fatah di Palengahan saja itu ya. Ya, jadi itu wawu au. Wawu raqibun ya masih naik, sedangkan wawu di sini kan hal E2 bahasa Inggrisnya. Slowly, beautifully itu namanya E2. Pak Akhraja mangke ngetokake sapa Syekh Ahmad lahu mari khayat suratan yang sak kantong. Sak kantong lah. Fiha iku ing dalam surah asyratu danarin 10 dinar banyak wasalamaha lahu. Tapi Hamad memberi sekian banyaknya itu rumangsa sedikit gitu loh. Jadi kurang akeh ya. Jadi wa tadarolan minta udur jaluk sepuro itadaro itidar sapa Syekh Ahmad ilahi maring hayat mingkilati saka titike pemberian padahal satu kantong sekian banyaknya itu sedikit. Makanya kamu nanti juga begitu. Kamu nanti sudah keluarga ya kerja misalnya kamu sedekah sedikit dah ikhlas. Akeh ikhlas ya sedekahlah yang banyak ya. Tapi ya ada orang Pak saya itu kalau banyak tidak ikhlas Pak, kalau sedikit ikhlas ya memang medit. Qala Syafi'i, lah inilah Syafi'i la azalu mauhib Muhammad. Jadi saya sangat mahabbah kepada kiai saya Syekh Ahmad sampai disyairkan belakang ini. Beliau penyair, Imam di antara mazhab itu yang ahli bahasa Imam Syafi'i. Wa sada asyali nafsihi